5, 3, 2, 1, open the door. Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Selamat datang di channel Belajar Matematika CBNB Smart Open the Door. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Khususnya di video ini, kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan irisan dua lingkaran yang memiliki pusat berbeda dan mempunyai jari-jari R1 dan R2. Baiklah siswa-siswi sekalian, silakan disimak video penjelasan materi berikut ini. Selidikilah hubungan lingkaran-lingkaran berikut. Diketahui L1 memiliki persamaan lingkaran S kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian lingkaran 2 atau L2 memiliki persamaan S kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 8Y ditambah 11 sama dengan 0. Dan L3 memiliki persamaan lingkaran S kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 9. Sekarang kita jawab. Diketahui lingkaran 1 atau L1 persamaannya adalah S kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Untuk menentukan pusat dan R1 atau jari-jarinya, di sini kita harus ingat materi persamaan lingkaran yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, di mana L, bentuk umum persamaan lingkaran adalah S kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Sehingga untuk menentukan koordinat titik pusatnya, kita bisa menggunakan rumus titik koordinat ini, yaitu A per min 2, B per min 2. Dan untuk menentukan jari-jarinya, kita bisa menggunakan rumus yaitu akar dari dalam kurung pangkat 2 A per min 2 ditambah dalam kurung pangkat 2 B per min 2 dikurang C. Jadi nilai A, B, dan C nya lihat di bentuk persamaan lingkarannya. Nah, berdasarkan konsep ini, maka untuk lingkaran 1 kita bisa tahu bahwa yang menjadi nilai A-nya adalah positif 2. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus titik koordinat pusat lingkaran, kan A per min 2, berarti 2 per min 2. Kemudian berikutnya adalah B per min 2, di mana di sini B-nya koefisien dari Y, karena tidak ada variabel Y di sini. Berarti koefisiennya adalah 0. Jadi ini adalah nilai B-nya. Kemudian dibagi dengan negatif 2. Kita peroleh titik koordinatnya sama dengan 2 dibagi min 2 adalah min 1. Kemudian 0 dibagi min 2 adalah 0. Jadi titik koordinatnya adalah min 1,0. Ini kita misalkan sebagai C1. Kemudian jari-jari lingkaran 1 kita misalkan dengan R1 lambangnya. Jadi dengan menggunakan rumus jari-jari lingkaran tadi, yaitu akar dari ini semua, di mana A-nya di sini adalah 2. Berarti 2 dibagi min 2 kan, hasilnya kan min 1, jadi min 1 pangkat 2. Di sini min 1 pangkat 2. Kemudian ditambah dengan B per min 2 pangkat 2. Jadi B-nya di sini adalah 0, karena tidak ada variabel Y, jadi koefisiennya 0. Sehingga 0 dibagi min 2 pangkat 2 atau 0 pangkat 2. Jadi kita tulis 0 pangkat 2, kemudian ditambah dengan C-nya. Jadi kurang C-nya. C-nya di sini sama dengan negatif 3. Jadi karena di sini kalau kita substitusi nilai C berarti negatif dalam kurung minus 3. Jadi min ketemu min jadi positif.
makanya di sini ditambah 3. Jadi kita peroleh R1 nya sama dengan akar dari min 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 tambah 3. Min 1 pangkat 2 kan 1, kemudian 0 pangkat 2 kan 0, 1 tambah 0 kan 1, kemudian 1 tambah 3 kan 4, akar 4 sama dengan 2. Jadi nilai R1 nya sama dengan 2. Itu untuk lingkaran 1. Sekarang lingkaran 2. Diketahui persamaannya x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 4x kurang 8y tambah 11 sama dengan 0. Maka pusatnya adalah min 4 per min 2. Karena nilai A nya di sini min 4, kemudian B nya min 8, jadi min 8 per min 2. Jadi koordinat titik pusatnya adalah 2,4, hasil dari min 4 per 2 dan min 8 per 2. Jadi 2,4 ini titik koordinatnya kita misalkan sebagai C2. Kemudian kita tentukan lagi jari-jari lingkaran yang kedua untuk L2 dengan rumus yang sama yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita peroleh akar dari 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 dikurang 11 sama dengan 3. Kemudian untuk lingkaran 3, persamaannya adalah x kurang 1 kuadrat tambah y kurang 4 kuadrat sama dengan 3 pangkat 2. Nah, di sini kita bisa hubungkan dengan bentuk persamaan lingkaran yang x kurang a kuadrat tambah y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi di sini pusatnya adalah 1,4. Jadi kalau rumus umumnya adalah a, b kalau yang bentuk seperti yang saya jelaskan tadi, x kurang a kuadrat tambah y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian jari-jarinya adalah 3, kan di sini sama dengan r kuadrat, jadi r-nya itu sama dengan 3. Jadi untuk jari-jari lingkaran 3 kita simbolkan dengan r3, jadi sama dengan 3. Dan untuk titik pusatnya kita misalkan sebagai C3, jadi sama dengan 1,4. Nah, setelah kita sudah selesai menentukan titik pusat dan jari-jari masing-masing lingkaran, sekarang kita menentukan jarak antar pusat kedua lingkaran. Sesuai dengan rumus yang sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya, maka jarak dari R1 dan R2 kedua pusatnya itu sama dengan jarak dari C1 C2. Jadi tanda mutlak ini bisa kita baca sebagai jarak. Jadi sama dengan akar dari 4 kurang 0 kuadrat. Jadi di sini kan C1-nya tadi min 1,0 dan C2-nya adalah 2,4. Jadi rumusnya itu adalah Y2 kurang Y1, jadi ini Y2-nya, ini Y1-nya, 2 ini adalah X2 dan min 1 ini adalah X1-nya. Jadi rumusnya ini adalah Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah X2 kurang X1 kuadrat, dimana Y2-nya sama dengan 4, kemudian dikurangi dengan Y1-nya 0, jadi 4 kurang 0 pangkat 2. Ditambah dalam kurung pangkat 2 X2 kurang X1. X2 nya di sini 2 dikurang dengan X1 minus 1, jadi ada 2 tanda minus yang ketemu sehingga berubah menjadi positif 1 atau 2 tambah 1. Jadi 2 tambah 1 pangkat 2. Jadi kalau kita hitung 4 kurang 0 kan 4, pangkat 2 16, kemudian 2 tambah 1 3, pangkat 2 9, 16 tambah 9 sama dengan 25. Jadi akar 25 sama dengan 5. Jadi jarak antara L1 dan L2 itu adalah 5. Kemudian jarak L1 dan L3 ini berarti jarak dari C1 C3. Jadi sama dengan akar dari 4 kurang 0 kuadrat tambah 1 tambah 1 kuadrat. Sini kan C1-nya adalah 1,0 titik koordinatnya, kemudian C3-nya 1,4. Jadi di sini yang menjadi Y2-nya adalah 4, kemudian
Y1 nya adalah 0, kemudian X2 nya adalah 1, dan X1 nya minus 1. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu akar dari Y2 kurang Y1 kuadrat tambah X2 kurang X1 kuadrat, maka kita peroleh ini semua. Sekarang kita hitung 4 kurang 0 kan 4, kemudian 4 pangkat 2 16, kemudian 1 tambah 1 2, pangkat 2 4, 16 tambah 4 sama dengan 20, jadi akar 20. Akar 20 itu kan sama dengan akar 4 dikali 5. Akar 4 itu sama dengan 2, kemudian dikali akar 5, jadi sama dengan 2 akar 5. Itulah jarak lingkaran 1 dan lingkaran 3 atau L1 L3. Kemudian sekarang jarak lingkaran 2 dan L3. Ini berarti sama saja dengan jarak dari titik pusat C2 dan C3, atau nilai mutak C2 C3 kita tuliskan seperti ini. Ini sama dengan akar dari 4 kurang 4 kuadrat tambah 1 kurang 2 kuadrat, dengan menggunakan konsep yang sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalian sudah tahu ya tentunya dari mana diperoleh angka-angka ini semua. Sekarang kita hitung 4 kurang 4 kan 0, 0 pangkat 2 kan 0, kemudian 1 kurang 2 minus 1, minus 1 pangkat 2 adalah 1, jadi 0 tambah 1 sama dengan 1, akar 1 sama dengan 1. Simpulannya jarak lingkaran 2 dan lingkaran 3 adalah satu satuan. Langkah selanjutnya, hubungan antara jari-jari R1, R2, dan R3 dari ketiga lingkaran itu adalah R1 kurang R2 sama dengan minus 1. Coba kita lihat R1 kurang R2. Ya, R1 kan 2, R2 kan 3, 2 kurang 3 ya minus 1. Kemudian selisih dari R2 dan R1 atau R2 kurang S1 adalah sama dengan 1, dimana nilai R2 nya 3, satunya 2, 3 kurang 2 1. Kemudian selisih jarak R1 dan R3. Kalau kita lihat R1 nya 2, R3 nya 3, 2 kurang 3 minus 1. Kemudian selisih R3 dan R1, R3 nya 3, R1 nya 2, jadi selisihnya 1. Kemudian selisih R2 dan R3, R2 nya 3 dan R3 nya 3, jadi 3 kurang 3 0, jadi selisihnya 0. Kemudian selisih R3 dan R2, R3 nya 3, R2 nya 3 juga, jadi 3 kurang 3 0. Kemudian penjumlahan 1 dan R2, 1 tambah R2, 2 tambah 3 5. Kemudian selisih penjumlahan R1 tambah R3, R1 tambah R3, R1 nya 2, R3 nya 3, jadi 5. Dan jumlah dari R2 dan R3, R2 nya 3, R3 nya 3, jadi jumlahnya adalah 6. Dari beberapa informasi tadi, maka jarak C1 C2 atau nilai mutak C1 C2 tentu lebih besar dari R2 kurang S1. Kalau kita lihat nilai mutak C1 C2 tadi sama dengan 5, kemudian R2 kurang R1 tadi sama dengan 1, tentu 5 lebih besar dari 1. Kesimpulannya, berdasarkan sifat-sifat dari irisan dua lingkaran, apabila nilai mutlak C1 C2 ini atau jarak dari titik pusat kedua lingkaran itu lebih besar daripada selisih jarak kedua jari-jarinya atau R2 kurang R1, ini berarti L1 dan L2 nya saling lepas. Jadi lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu saling lepas, dia tidak berhimpit atau beririsan.
Kemudian yang bisa kita simpulkan lagi bahwa jarak dari C1 C3 itu terletak di antara R3 kurang R1 yang sama dengan 1, dan R1 tambah R3 sama dengan 5. Kalau kita lihat tadi nilai mutlak C1 C3 itu kan 2 akar 5. 2 akar 5. Kalau kita hitung, ya tentu 2 akar 5 itu kan berada di antara 1 dan 5 ya. Dia berada di rentang itu 1 sampai 5. Nah, berdasarkan sifat itu berarti lingkaran 1 dan lingkaran 3 atau R1 dan R3 itu saling berpotongan. Itu kesimpulannya. Dan kesimpulan yang terakhir, nilai mutlak dari C2 C3 atau jarak dari C2 C3 itu lebih besar dari R2 kurang R3, di mana nilai mutlak C2 C3 tadi sama dengan 1, dan 1 lebih besar dari nilai R2 kurang R3, yaitu 0. 1 lebih besar dari 0. Dan juga nilai mutlak C2 C3 atau jarak dari C2 C3 ini itu lebih kecil dari R2 tambah R3. Nah, tadi C2 C3 kalau kita lihat ini kan sama dengan 1 nilai mutlaknya. Kemudian jumlah dari R2 tambah R3 sama dengan 6. Tentunya 1 lebih kecil dari 6. Nah, berdasarkan sifat irisan dua lingkaran berarti R2 dan L3 ini saling berpotongan. Jadi itulah siswa-siswi sekalian, salah satu soal yang berkaitan dengan hubungan dua lingkaran yang memiliki pusat berbeda dan memiliki juga jari-jari yang berbeda. Cukup sekian video penjelasan materi tentang penjelasan soal-soal yang berkaitan dengan lingkaran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih.